Kita ketemu lagi dan topik kali ini pejuang ekonomi corona. Saya mulai dengan sebuah cerita. Ada WA yang diterima istri saya dari seorang dokter yang bertugas di rumah sakit pemerintah. Dia berkata, "Mam, kalau sampai ada apa-apa sama saya, tolong jaga anak saya ya. Anaknya masih 2 tahun dan dia merencanakan untuk berpisah. Dia berkos agar anak dan suaminya tidak terpapar penyakit karena tahu lingkungannya tidak bersih." Saya juga ketemu dengan sopir. Pada waktu mengantar saya ke airport, dia berkata, "Pak, kemarin seharian saya cuma 1 penumpang dari jam 6:30 sampai 11 malam. Hari ini Bapak penumpang pertama." Kebetulan malam itu saya pulang dan ketemu sama dia lagi. Dia berkata, "Bapak penumpang kedua." Pengusaha restoran juga sekarang sedang resah dan banyak ada yang telepon dan berkata, "Tolong bantu saya order dan saya akan antar ke rumah." Ini adalah kenyataan. Tidak semua orang bisa work from home. Masih banyak orang yang berjuang di lapangan, work from street, work from office, bukan karena mereka mau, tapi mereka ada untuk membuat ekonomi ini berputar. Bukan hanya yang bekerja di medical, yang sudah tahu kita, mereka berjuang untuk kita, tapi masih banyak yang lain. Polisi di lapangan yang menjaga keamanan, mekanik yang kerja di bengkel, operator yang kerja di pabrik, satpam, office boy yang kerja di gedung yang kosong karena semua orang work from home, pengemudi ojek online, taksi yang harus menunaikan tugas sekarang mereka setiap hari adalah makanan mereka, hidup mereka setiap hari. Chef restoran yang menunggu kapan ada order itu datang. Mereka semua adalah orang yang berjuang sebagai pejuang ekonomi supaya ekonomi tetap berputar. Kalau tidak, krisis kesehatan ini akan jadi krisis ekonomi dan menjadi krisis sosial yang luar biasa. Mereka berjuang untuk kesejahteraan kita, keberlangsungan perusahaan kita, dan ketahanan ekonomi kita. Tanpa mereka kita akan runtuh. Itu sebabnya kita berhutang sama mereka, karena mereka mempertaruhkan bukan hanya kesehatan mereka, tapi hidup mereka untuk kita ini. Itu sebabnya jangan tambahin mereka dengan beban lagi. Stay at home yang bisa stay at home. Saya tawarkan prinsip sweet principle. Semua yang berjuang di lapangan maupun di rumah. S, sleep well, 8 jam sehari. W, wash well, pakai hand sanitizer, cuci tangan supaya hidup bersih. E, eat well, makanan bergizi, vitamin, air. E lagi, exercise well, olahraga dimanapun Anda bisa olahraga. T, temper well, jaga hati, jaga emosi, jangan mudah marah, karena hati yang gembira itu obat. Jangan sampai karena bersama-sama di rumah timbul masalah lagi. Itu sebabnya para pengusaha saya ajak supaya pejuang ekonomi ini berhasil melakukannya. Mari kita sebagai profesional lakukan PKK, perlengkapan kerja untuk proteksi. K, kesehatan kita harus jaga. Dan yang ketiga yang penting, kesejahteraan mereka kita jamin. Kita upayakan yang bekerja, yang memutar ekonomi, yang di pabrik, yang sedang berjuang untuk kita. Kita pikirkan perjuangan mereka dan kesejahteraan mereka. Untuk masyarakat, bantu para ojek-ojek yang kau pesen makanan, kasih tips yang generous. Kau pesen taksi, tips yang generous. Untuk para orang yang bisa donasi untuk membantu negara ini menyelesaikan masalahnya. Sebar berita tentang faith, hope, and love yang positif, bukan negatif. Saya percaya badai ini pasti berlalu dan kita akan bersama-sama mengalahkannya. Asal kita bisa sweet principle, sleep well, wash well, eat well, exercise well, dan temper. Dan sampai kita terpapar dan perjuangan kita belum selesai. Saya tutup dengan kalimat ini. Sebab Tuhan itu setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Pada waktu kita dicobai, Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Ini janji Tuhan. Mari kita bersama-sama memperhatikan semuanya ada. Kalau engkau ketemu sama orang yang sedang di jalan, kau berkata, mungkin dia pejuang ekonomi untuk saya. Bapak-bapak,
Kalau engkau dapat laporan dari pabrik, orang-orang di pabrik walaupun ganti shift, kau ingat mereka berjuang untuk kita supaya roda perusahaan tetap berjalan, dan mereka berharga buat kita, mereka berjasa buat kita. Maka kita hargai, kita doakan mereka, kita pikirkan mereka. Dan kita tahu kalau kita memikirkan orang lain, Tuhan akan memikirkan kita. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan sampai badai ini berlalu. Dan saya percaya kita akan menang karena ada kesatuan dari semua pihak untuk membuat pejuang ekonomi corona dengan pejuang kesehatan corona menang, mengalahkan semuanya ini. Tuhan memberkati.